Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kematian tragis Kanjuro di saat perang besar Wano berlangsung. Oda Sensei akhirnya menjawab dua misteri terbesar di negeri Wano yang menjadi perdebatan para fan One Piece dunia, yaitu di One Piece chapter 973 menjawab tentang siapa Kyoshiro sebenarnya, yang ternyata adalah Denjiro yang sedang menyamar untuk memastikan dia bisa mendapatkan banyak informasi tentang kekuatan dan kelemahan Orochi serta pasukannya. Nah, di One Piece chapter 974, Oda Sensei mengungkap siapa sebenarnya pengkhianat di pasukan Oden, yang tentunya sejak 20 tahun yang lalu sudah membuat kehancuran klan Kozuki, dan juga misi balas dendam Onigashima pun bocor. Ternyata, si pengkhianat brengsek ini adalah Kanjuro, yang merupakan salah satu Akazainen yang sudah sangat dipercaya oleh Oden sebagai pelindung keluarganya. One Piece chapter 974 adalah chapter yang menjengkelkan. Bukan karena ada informasi jika chapter selanjutnya libur, melainkan Oda Sensei membongkar teka-teki siapa pengkhianat di kubu aliansi. Dialah Kanjuro, orang yang telah bersandiwara dengan sempurna. Walaupun kita sempat mencurigai jika dia adalah pengkhianatnya dengan beberapa kejanggalan yang terjadi selama beberapa alur belakangan ini hingga kedoknya terbongkar saat perang besar Wano akan segera dimulai. Membuat jalan cerita One Piece begitu penuh dengan drama yang luar biasa. Dalam percakapannya dengan Kinemon, Kanjuro mengungkapkan identitas aslinya jika dia adalah pengkhianat selama ini, dan memberikan semua informasi rencana Oden saat 20 tahun yang lalu dan juga rencana Kinemon yang hendak menyerang Kaido di Onigashima. Kinemon sempat tak percaya karena mustahil orang yang telah bersama Oden dalam susah maupun senang dan bahkan hampir mati dalam eksekusi. Dan ternyata dia adalah seorang pengkhianat. Kanjuro kembali meyakinkan Kinemon jika semua itu benar. Dan justru, jika Kanjuro bisa mati bersama Akazainen lainnya, akan menunjukkan akting yang sempurna. Karena sejak kecil, Kanjuro kehilangan jiwa dan emosinya. Bahkan, dia selalu mencari tempat untuk mati. Sejak awal, Kanjuro yang Kinemon dan lainnya kenal tidaklah ada. Semuanya yang dilakukan dalam suka maupun duka demi mendapatkan kepercayaan mutlak. Dan satu-satunya yang benar ia lakukan adalah memberikan informasi kepada Orochi tentang rencana Oden dan juga Akazainen. Nah, Kinemon yang begitu marah langsung menebas Kanjuro hingga terbelah. Sontak semua orang melihatnya terkejut, dan itu ternyata hanyalah kloningnya saja dengan kemampuan buah iblisnya. Sedangkan Kanjuro asli sudah berada dekat dengan kapal pasukan Kaido dengan menculik Momonosuke. Sejak kejadian 20 tahun yang lalu saat Oden hendak menyerang Kaido di Onigashima, namun rencana itu bocor karena Kaido sudah berada di Kuri bersama para anak buahnya. Tentu Denjiro mulai mencurigai adanya pengkhianatan di antara mereka. Rasa kecurigaan ini semakin diperkuat dengan pernyataan Kaido jika di dalam pasukan Oden ada pengkhianat. Nah, saat penyerangan Kuri yang dipimpin langsung oleh Kaido, para Akazainen mulai terpisah. Mulai dari Kinemon, Momonosuke, Kanjuro, Kiku, dan Raizo dikirim Toki 20 tahun ke masa depan. Kaomatsu ditugaskan menyelamatkan Hiyori. Denjiro dan Asura Doji bersembunyi di tempat aman, sedangkan Inuarashi dan Nekomamushi pulang ke negeri asalnya, yaitu Pulau Zou. Nah, ada yang berbeda dengan Denjiro. Dia, orang yang diperlihatkan menangis histeris, seakan tak percaya semuanya terjadi begitu cepat, dan merasa semua kejadian ini ada hubungannya dengan pengkhianatan di antara mereka. Denjiro langsung membuat rencana yang begitu cerdas. Dia merubah penampilan wajahnya hingga siapapun tak akan menyadari jika dia adalah Denjiro. Penyamaran ini telah mengecoh banyak orang. Semua itu dia lakukan demi mendapatkan kepercayaan dari Orochi untuk menjadi pengurus perbendaharaan negeri Wano. Nah, Denjiro yang saat itu telah menjadi Kyoshiro bertemu dengan Hiyori dan merubah Hiyori menjadi Komurasaki. Tak hanya itu, karena dia tahu ada pengkhianatan di antara Akazainen, maka Kyoshiro meminta Hiyori agar tidak memberitahu siapapun
jika dia adalah Denjiro. Jika saja saat itu informasi penyamaran ini diketahui oleh Akazanen, terutama Kanjuro, maka sudah lama misi penyamaran ini terbongkar. Bahkan Denjiro telah mati. Seperti yang kita tahu, Kanjuro merupakan pemakan buah iblis Paramecia yang memungkinkan dia membuat apapun yang dilukisnya menjadi benda hidup. Masih ingat di alur Zou dan juga alur Dressrosa, Kanjuro membuat lukisan hidup begitu jelek, terutama di alur Zou, di mana saat Luffy dan lainnya ingin mendaki gajah Zunisa, Kanjuro sengaja membuat gambar Ryonosuke terlihat jelek dan lambat. Hal itu dia lakukan agar Luffy dan lainnya lama sampai ke atas. Karena Kanjuro tahu persis jika Jack menyerang suku Ming untuk menangkap Raizo yang ada di sana. Dan bagaimana Jack bisa menemukan Pulau Zou? Tentu dari Fever Card yang diberikan oleh Kanjuro kepadanya. Dialah dalang dari semua kehancuran. Tapi ternyata semua yang dia lakukan agar sandiwaranya terlihat sempurna dan dia juga agar terlihat lemah oleh Akazanen lainnya. Nah, di One Piece chapter 974 ternyata dia ahli dalam melukis. Bagaimana tidak saat dia membuat cloning dirinya begitu sempurna. Bahkan Kinemon tak menyadari jika yang ia hadapi bukanlah Kanjuro asli. Pengkhianatan yang telah dilakukan Kanjuro dengan membocorkan informasi rahasia kepada Orochi tentu telah membuat kehancuran bagi Oden dan juga para Akazanen. Pengkhianatan ini terus berlanjut hingga 20 tahun setelah kematian Oden. Di saat Kinemon yang sudah membuat rencana matang-matang tentang misi penyerangan di Onigashima membuat semuanya harus kacau balau setelah informasi ini disebarkan kepada Orochi. Hingga Orochi juga membuat rencana untuk menggagalkan Kinemon beserta aliansi menyerang Onigashima. Mulai dari dihancurkannya semua jembatan penghubung yang menuju ke pelabuhan kecuali jembatan yang ada di ibu kota Wano, hingga membuat aliansi sulit untuk menuju ke sana. Tak hanya itu, kapal-kapal yang sudah susah payah diperbaiki Franky harus hancur tanpa sisa, dan kapal bajak laut topi jerami pun juga diledakkan. Tapi untuk kapal bajak laut topi jerami, syukurnya tidak hancur. Terakhir, penculikan Momonosuke sebagai pelengkap kacaunya rencana sempurna Kinemon untuk menyerang Onigashima. Tapi perlu diingat, walaupun seakan terlihat gagal, tapi aliansi Kinemon masih lengkap dan malah akan bertambah. Luffy dan lainnya yang sudah sampai di pelabuhan akan dibantu oleh Kyoshiro yang saat ini mulai bergerak untuk mempersiapkan peperangan besar di Onigashima. Dan drama yang luar biasa menarik yang dibuat oleh Oda Sensei akan semakin menghipnotis kita nantinya. Semoga saja Oda Sensei selalu sehat. Pengkhianatan Kanjuro tentu tidak diduga oleh semua Akazanen dan membuat mereka tentu sangat marah. Hal ini terlihat Kinemon yang tanpa basa-basi lagi langsung menebas Kanjuro walaupun ternyata itu hanyalah cloningnya saja. Nah, di perang besar nantinya kami yakin salah satu dari Akazanen akan bertarung dengan Kanjuro dan di sana Kanjuro akan memperlihatkan kemampuan sesungguhnya dari buah iblisnya. Kami sangat yakin Kanjuro akan mati dengan tragis di tangan salah satu Akazanen. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan tanggapan kalian pada kolom komentar. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama!